Oke, ini kan yang gue enggak lah. Coba aku lali, Mbak. Nanti salah berarti nggak ada balik lagi. Relasi itu biasa. Ada suci.
Tak masuk nek. Pak Wardi sedang proses masuk nggih, Bu Ibu. Nggih, Bu sekedap. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nembe proses Bu nih. Nggih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, baik. Alhamdulillah Pak Wardi sudah dapat bergabung. Saya izin memulai. Bapak Ibu, ini kita terlambat 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedanten. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, nikmatnya yang tak terputus kepada kita semua, sehingga
kita pada hari ini 31 Mei 2023 dapat bertemu secara luring untuk melaksanakan PMO, Pokja Manajemen Operasional bulan Mei tahun 2023 yang insya Allah akan kita laksanakan selama 2 JP ke depan, 90 menit ke depan. Jadi nanti kegiatan akan berakhir sekitar pukul 12.40-an atau 12.45. Jam 1 kurang seperempat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas rawuhnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Puro II Kabupaten Sragen, Pak Wardi. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Ayub. Nggih. Memang seperti ini, sehatnya seperti ini Bu Ayub. Nggih, alhamdulillah. Nggih Bapak. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 4, Bu Diana. Pripun kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dan yang kita hormati juga Ibu Guru Mapel PAI, Bu Farida. Pripun kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah ya. Ini adalah PMO ketiga dari belakang. Jadi PMO kita tinggal 2 kali lagi Bapak Ibu. Tidak terasa nggih, apa terasa ya, terasa tidak terasa. Jadi insya Allah kegiatan pendampingan tahun pertama akan selesai di bulan Juli, nggih Bapak Ibu. Jadi kita masih ada kegiatan daring untuk melaksanakan PMO sebanyak 2 kali lagi. Ngaten. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka atau pengantar, mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat menyampaikan aktivitas atau hal baru apa yang sedang dilakukan, disiapkan oleh Puro II sejak PMO terakhir kita kemarin di bulan April sampai sekarang dan rencana ke depannya apa Bapak? Mungkin itu saja dulu. Monggo silahkan Pak Wardi. Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkembangan yang ada di SD kami, ini khususnya yang berkaitan dengan PMO. Untuk yang terakhir ini seperti saran Bu Ayub kemarin, yang pertama itu berkaitan dengan komunitas belajar. Komunitas belajar ini sudah berjalan sebanyak 3 kali. Ya. Ini dengan materi-materi kemarin sudah disampaikan oleh Bu Farida sebagai pemateri, masuk di materi kuisis ini, materi kuisis. Kemudian juga yang lain dari pemateri yang kedua yaitu Guru Imbas, Pak Wahyu, guru kelas 4 juga menyampaikan ini dalam komunitas belajar, sehingga praktis untuk yang saat ini hal yang baru bagi kami yaitu masih fokus dalam pengembangan komunitas belajar. Kemudian yang berikutnya juga sharing session, jika tetap sharing session tetap berjalan untuk menyampaikan, mengevaluasi hal-hal yang kurang atau yang lebih, sehingga untuk hal-hal demikian ini perlu saya sampaikan juga.
Kemudian yang ketiga ini juga berkaitan dengan P5, P5, proyek kelima. Seperti yang sudah terjadi kegiatan di Kabupaten Sragen, khususnya adalah pameran inovasi pendidikan. Di sekolah kami khususnya ini juga berperan serta dalam memamerkan produk-produk kami yang berkaitan dengan P5, khususnya adalah kuliner tradisional, yaitu gula asam itu. Kemudian yang kedua juga fokus yaitu mengambil di kelas 3, sehingga ini yang saya sampaikan di didik. Alhamdulillah untuk yang terakhir ini kita juga punya respon positif dari rekan-rekan sejawat, khususnya kepala sekolah, juga dari pengunjung. Jadi ada hal yang positif selama dalam kegiatan Pindi kemarin kami bisa memberikan warna dalam pameran tersebut. Itu saja Bu Ayub yang perlu saya sampaikan untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada evaluasi lagi sehingga ke depan apa yang diharapkan ya, khususnya perubahan-perubahan yang ada di SD kami itu akan mengarah pada hal-hal yang positif yang sesuai dengan harapan kurikulum. Begitu, terima kasih Pak. Nggih, Pak Warti, matur nuwun. Alhamdulillah jika sudah dimulai ada 3 kali, berarti ada 3 narasumber nggih. Itu yang tadi sudah disebutkan Bu Farida. Lalu yang 2 sinten Bapak? Yang kedua Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, yang ketiga Bu Erna. Bu Erna. Nah, itu menyampaikan apa saja Pak masing-masingnya? Yang kemarin untuk yang pertama kuisis itu disampaikan oleh Bu Farida. Kemudian Pak Wahyu kemarin saya lupa itu materinya apa. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan canpang ya, Bu Erna itu canpang. Oke. Nggih, kira-kira sampun wonten rencana atau agenda berikutnya terkait dengan sekolah komunitas belajar ini Bapak? Ya ini baru yang lebih berkaitan dan punya respon positif dari rekan-rekan, kemudian juga anak-anak itu kelihatannya kita akan masuk di kuisis nih, kuisis. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran dengan memakai Chromebook. Ini yang akan kami sampaikan nanti. Nih, itu Bu. Oke, nggih. Rencana ke depannya apakah bulan depan, apakah minggu depan atau 2 minggu lagi itu ndamel jadwal mboten Pak? Keberkalaannya, kegiatannya, rencananya bagaimana? Ya, untuk waktu ini memang belum secara detail kami merencanakan jadwal, tetapi untuk yang pakai Chromebook ini kita sudah mulai, Bu, itu disampaikan oleh Bu Diana. Kemudian yang lain nanti akan saya sampaikan setelah PAT ya, pas ya, itu nanti. Karena apa saat ini untuk bahan PAT itu kita mengembangkan sendiri. Untuk kelas 1 dan 4 mengembangkan sendiri sehingga waktu-waktu ini kita masih menyiapkan untuk materi PAT untuk kelas 1 dan 4 walaupun yang kelas lain itu tercover bersama K3S gitu. Tapi setelah Baik.
Nggih. Oke, Pak. Selanjutnya saya ke Bu Guru dulu, Bu Farida dan juga Bu Diana. Yang pertama tentu saja perangkat ajar. Bagaimana kabarnya, perkembangannya bulan ini? Lalu berikutnya pengajaran, bagaimana perkembangannya terkait dengan diferensiasi mengajar di kelas Bu Ibu, adakah kabar baru? Kemudian selanjutnya terkait dengan asesmen sumatif, bagaimana persiapannya dan ada hal baru atau kendala mboten yang hendak dibagikan di forum ini. Monggo sinten riyen. Nggih, Bu. Sebelumnya saya ingin menambahkan dulu nggih untuk yang tadi disampaikan Bapak. Sebelumnya saya ingin menambahkan dulu yang tadi disampaikan oleh Pak Wardi, nggih, Bu, tentang jadwal. Mungkin Bapak lupa yang kemarin diupload di LK yang lokakaryanya kepala sekolah kemarin. Kan kebetulan saya membantu menguploadkan kemarin. Dan itu sudah ada jadwal untuk bulan Juni ini, insya Allah akan diadakan dua kegiatan. Yang pertama nanti pelatihan Chromebook bagi guru-guru untuk pembelajaran. Lalu yang kedua IHT tahap 2 nanti untuk persiapan tahun kedua. Jadi untuk guru kelas 2 dan 5 nanti pematangan lagi. Jadi kami akan mengulang IHT ya, enggak semua materi tapi ada beberapa untuk penguatan persiapan tahun kedua. Ngeten, Bu. Lalu untuk kelas saya untuk modulnya mohon maaf Bu, ini saya belum ada lagi yang terbaru pembuatan modul ajar saya sendiri karena memang waktunya belum bisa membuat, banyak sekali kemarin pekerjaan. Jadi yang saya utamakan baru yang untuk persiapan sumatifnya sama pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah kemarin sudah mencoba menggunakan Chromebook sebagai diferensiasi pembelajaran untuk anak-anak. Saya perkenalkan Chromebook untuk mencari materi di Google, tapi belum jauh, masih di tahap pengenalan awal karena juga terbentur waktu sekali lagi. Kemudian untuk sumatif akhir tahunnya, seperti yang sudah saya sampaikan di PMO bulan kemarin, saya akan menggunakan 3 jenis. Yang pertama tertulis, yang kedua menggunakan Chromebook, nanti pakai quizzes, lalu yang ketiga lisan. Ini alhamdulillah sudah saya buat soalnya, tapi belum selesai. Sementara itu yang bisa saya laporkan, Bu, untuk perkembangan di kelas saya. Terima kasih. Baik. Kalau suara saya kalau nggak pakai headset, apakah diterima dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah. Oke, monggo Bu Farida selanjutnya. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perangkat ajar seperti modul mungkin belum ada yang baru juga karena kebetulan di SD kami tahun ini ada akreditasi, jadi kemarin ngebutnya itu ya modul yang ada itu segera di print gitu aja, Bu, jadi belum membuat untuk yang barunya. Kemudian untuk pembelajaran karena waktu ujian sekolah kelas 6 kemarin itu kelas yang bawah itu kan ada yang daring kayak gitu. Kemarin untuk pembelajarannya saya kasih soal pelatihan itu lewat Google Form. Kemudian untuk pembelajarannya di kelas, karena ini mau sumatif akhir ini, saya membedah kisi-kisi yang ada, kemudian juga latihan soal-soal tahun lalu, sambil bermain juga. Kemarin mencoba permainan
spinner wheel atau apa gitu, sama bambuzel, pokoknya di Google itu Bu, latihan soal sama permainan-permainan seperti itu untuk menambah apa ya, ya untuk latihan aja karena ini mau sumatif seperti itu Bu. Untuk soal sumatifnya sama seperti Bu Diana, ada yang nanti tertulis, ada yang memakai kuisis, dan ada yang lisan Bu. Oh ya, satu lagi Bu, untuk perkembangan di kelas 1 kemarin saya juga sempat kaget sih karena antusias di kelompok yang paling rendah di kelas 1 itu ternyata malah apa ya, mau ditutup aja pelajarannya, pengen masih mau belajar soal-soal seperti itu Bu. Karena kemarin itu saya kan udah tahu kalau itu belum bisa baca, belum bisa nulis, makanya saya suruh ya saya beri soal tapi langsung dikerjakan gitu sekelompok itu. Jadi kok semangat sekali gitu. Terus malah pengen lagi Bu, pengen lagi gitu ya. Ya perkembangannya itu Bu di kelas 1 yang menurut saya membuat lebih semangat lah. Tapi untuk yang anak yang bisa itu malah terlihat lebih egois gitu Bu. Karena merasa dirinya sudah paling bisa, itu malah gimana gitu sama teman-temannya malah juga ya pokoknya kurang bagus lah Bu. Antusiasnya juga malah mungkin kok terlalu diberi soalnya nggak sama seperti temennya, atau malah dia jadi ya pokoknya beda lah, pokoknya gitu Bu. Betul, karena personality ya atau karakter dari anak itu beda-beda. Baik, alhamdulillah Bu Diana dan juga Bu Farida, kalau asesmen sumatifnya sudah dilaksanakan, disiapkan dan dikonsepkan sesuai dengan hasil capaian belajar peserta didik. Yang penting saya pengen basic pemahaman learning at the right level atau pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik ini dapat dulu aja gitu. Terkait dengan misalnya Bu Diana dan kalau Bu Farida kan guru mapel. Kalau Bu Diana misalnya punya 6 mata pelajaran. Oh kok yang diferensiasinya baru ini dan ini dan ini gitu. Yang lainnya belum. Itu tidak masalah. Yang penting ada gitu ya, ada dan tidak disikapi sebagai waduh gaweanku nambah ini buat soal lagi, buat ini lagi, ini sehingga nanti tidak menjadikan sesuatu yang positif itu yang tidak diharapkan begitu. Jadi ini bukan dalam rangka kurikulum untuk menambah pekerjaan atau meribetkan atau apapun itu, tapi memang ya konsepnya setiap anak itu berbeda dan unik. Setiap anak memiliki hasil capaian belajarnya sendiri-sendiri. Sudah tidak saatnya lagi untuk menyamaratakan hasil belajar setiap siswa. Sehingga goals-nya adalah anak berkembang sesuai dengan capaiannya secara maksimal dan tidak ada lagi beban psikologis terutama pada anak bahwa sekolah berat, sekolah ribet, ujiannya menakutkan, tugasnya susah, ini itu enggak ada harapannya itu karena faktanya sampai sekarang yang masih menjadi keprihatinan bersama ya adanya beban psikologis yang dirasakan oleh anak SD itu ada gitu loh. Jadi itu yang buat prihatin, bahkan amit-amit jangan sampai terulang dan terjadi lagi. Ada kemarin berita anak lompat dari sekolah atau terjatuh atau seperti apa belum tahu begitu. Jadi intinya hal tersebut hasil belajarnya mempengaruhi beban psikologis dari anak. Nah itu sebenarnya endingnya seperti itu. Jadi tidak yang ribet atau yang bagaimana, dan juga diharapkan guru sebagai fasilitator lebih mengenali peserta didiknya, lebih kenal, lebih tahu. Jadi Bu Farida kalau nggak ngajar, kalau nggak tahu, nggak mungkin bisa menyampaikan menilai anak ini kayaknya dia personalitinya kurang baik,
dia tidak mau membantu anaknya, atau wah Bu saya kok seperti ini, itu kan kalau tidak dilakukan observasi dan pengenalan kepada peserta didik, tidak mungkin ada penyampaian yang demikian begitu. Saya juga senang sekali mendengar update dari Bapak Ibu guru yang menyampaikan, oh kelas 1 anak saya itu kemarin belum bisa baca, lalu kemudian sekarang yang belum bisa baca sudah berkurang begitu. Tapi tetap semangat untuk mencari ide-ide terkait dengan diferensiasi pembelajarannya. Alhamdulillah kalau sumatif besok sudah disiapkan dengan baik dan saya sangat senang Bapak Ibu merespon masukan saya itu dengan baik dan juga semangat karena kemarin juga banyak sekali ya Pak Wardi kita bertemu di forum Lokakarya Kepala Sekolah, saya bertemu dengan 7 kepala sekolah lainnya selain dampingan saya, dan yang perlu Bapak Ibu syukuri atau apresiasi, sekolah lain itu ternyata banyak yang tidak mendapatkan Chromebook. Nah, saya sebenarnya kurang tahu ini detailnya, karena kan sekolah saya tanyakan pada waktu di awal-awal dulu, alhamdulillah dapat semua ya, jadi saya enggak cerewet gitu. Saya kadang suka cerewet gitu di pusat gitu. Ini kok belum, apa karena kecerewetan saya, terus pokoknya sekolahnya saya diamankan dulu apa bagaimana. Kalau misalnya memang demikian ya saya ikut senang lah, cerewet saya bermanfaat gitu. Jadi kemarin itu 7 sekolah lainnya sama sekali tidak mendapatkan Chromebook Bapak Ibu. Jadi itu saya waduh gimana kalau saya kejar karena ya harusnya dapat gitu. Tapi saya belum tahu lagi perkembangannya seperti apa. Jadi alhamdulillah sekolah kita semua mendapatkan Chromebook dan sekali lagi prioritas kemanfaatan juga untuk peserta didik. Jadi adanya kuisis dengan Kahoot, Google Form atau apapun itu dapat untuk manfaat anak dan juga alhamdulillah jika jaringan di Puro 2 tidak ada masalah. Kemarin saya mendapatkan masukan untuk asesmen dengan Chromebook karena saya sampaikan ke seluruh sekolah dampingan saya ya, itu menyampaikan sinyalnya nggak kuat, ya sudah yang penting sudah ada upaya ya untuk itu, tapi kalau di Puro 2 bisa ya saya juga senang dan bersyukur. Monggo Pak Wardi, sepertinya ada yang hendak disampaikan, barangkali ingin disampaikan silakan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Yop. Ini ya tadi menyambut apa yang disampaikan Mbak Yop tadi, memang betul ya. Dari rasan-rasan rekan-rekan memang tidak semua sekolah penggerak ini mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang diterima oleh Puro 2 khususnya berkaitan dengan IT. Ya, alhamdulillah untuk kita SD Puro 2 ini kita mendapatkan, kemudian juga tindak lanjutnya kita juga bisa melaksanakan seperti dalam hal pembelajaran. Ini yang sangat luar biasa karena memang dari rekan-rekan ada yang mengeluh, ada yang mengeluh kenapa tidak sini tidak, tapi dibandingkan dengan apa yang kami dapat, kemudian SD Kroyo Pak Didi itu juga dapat, ini kayaknya menimbulkan kecemburuan begitu. Tapi wong ini ya sudahlah, ini berkah kami ikut sekolah penggerak sehingga kami bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang mungkin sekolah lain tidak bisa, tetapi dengan mengikuti program yang sama itu juga tidak semua sekolah bisa menikmati. Ini adalah berkah bagi kami. Itu kemudian yang berikutnya seperti halnya yang Bu Ayub sampaikan ya, mudah-mudahan tadi ada beberapa hal yang sudah tersampaikan oleh rekan kami, guru KB kami, ini adalah progres yang ada kemajuan walaupun belum signifikan, tetapi dari apa yang disampaikan tadi kaitannya dengan sharing session, kemudian juga pelatihan
apa tadi Bu Farida, saya lupa lagi namanya itu. Which is siapa ya, itu sudah disampaikan kepada rekan-rekan, sehingga sedikit banyak pasti nanti saya berharap punya dampak yang positif untuk rekan-rekan kami, yaitu bisa juga memilih strategi dan maaf ini ASEAN Pak. Baik, alhamdulillah
Sudah, azannya sudah selesai nggih, Bapak Ibu. Enggak apa-apa, sambil makan juga enggak apa-apa ya. Dilanjutkan nanti keselak nyeluntak malahan. Nggih, Pak Wardi dan juga Bapak Ibu semua, alhamdulillah berkah untuk kita semua, dan ya harapannya manfaat dan juga dijaga, di-maintenance, dirawat dengan baik sehingga peserta didik yang merasakan itu bertambah. Nah, kemarin saya sempat share di grup, barangkali terlewat, ini saya cek aja Pak Wardi, ada link terkait dengan survei Chromebook tersebut, apakah sampun diisi? Sampun nggih Bapak nggih? Sudah. Oke, nggih. Lalu kemudian informasi selanjutnya terkait informasi dari Oh, Pak, saya nggak bisa nahan ketawa ya Bapak sambil kukur. Oke Pak, informasi berikutnya kemarin saya share PowerPoint terkait dengan Boskin untuk tahun kedua, aturannya sudah turun dan juga sudah ditetapkan ya Pak, jadinya sudah pasti akan turun dan berkurang menjadi 45 kalau tidak keliru. Informasi yang baru demikian. Baik, selanjutnya Pak Wardi mohon dapat disampaikan. Kemarin kan kita habis lokakarya. Nah, itu materi apa yang Bapak tangkap lalu kemudian lokakarya tersebut itu mau monggo. Ini Kak, Bu Ayu dan ini suaranya kok tidak jelas ya Pak? Belum jelas. Oke, nggih. Terkait lokakarya kemarin Pak Wardi. Iya. Ya, silahkan disampaikan yang Bapak tangkap apa dan rencana ke depan untuk mencapai lokakarya kemarin seperti apa. Oh iya. Terima kasih Pak Ayub untuk yang seperti kami lakukan kemarin bersama Pak Ayub di SMP Asyarul. Ini yang sangat berkesan adalah kami tertarik pada kepemimpinan pembelajaran di situ. Ini karena punya porsi tersendiri, kemudian juga akan memberikan dampak yang luar biasa pada sekolah kami, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran itu sangat luar biasa bagi kami untuk membuka wawasan kami bagaimana memfasilitasi pembelajaran di sekolah kami, sehingga di setiap kelas itu akan bergerak bersama dengan variasi-variasi yang berbeda, khususnya pemilihan strategi dan metode. Tapi di porsi kami itu yang akan memberikan fasilitas bagaimana itu bisa berjalan. Begitu Bu Ayu. Yang ini yang sangat berkesan sekali kemarin. Nggih, baik Pak. Jadi Bu Faridat dan juga Bu Diana, kemarin itu materi untuk lokakarya kepemimpinan kepala sekolah adalah kita tuh membedah 3 hal. Yang pertama kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, dan komunitas belajar ini. Jadi ketika ditanya, wah guru yang baik, kepala sekolah yang baik, itu seperti apa ya? Nah, itu jawabnya sudah jelas, sudah pasti, yaitu jawabannya berdasarkan Dirjen atau peraturan Dirjen terkait dengan kompetensi guru dan kepala sekolah. Nomornya berapa? Saya lupa, tahun 2020. Jadi di situ ada jelas sekali. Nah, nanti saged nyuwun Pak Wardi materi-materinya. Saya berharap di
komunitas belajar selanjutnya, materi terkait dengan kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah ini dapat dipelajari bersama. Karena itu sangat penting. Jadi nanti Bapak Ibu guru melakukan asesmen terhadap diri sendiri. Jadi ada 4 indikator terkait dengan kompetensi guru. Apakah guru tersebut dalam tahap berkembang, dalam tahap layak, dalam tahap cakap, dan dalam tahap mahir. Jadi ada 4 hal itu. Nah, itu baik sekali untuk mengembangkan diri dan kompetensi Bapak Ibu guru. Kalau misalnya sekiranya menurut Perdisjen Bapak Ibu guru itu masih dalam tahap berkembang, ya kepala sekolah wajib melakukan, memfasilitasi segala sesuatunya supaya guru-guru di Puro 2 misalnya, semuanya masih dalam tahap berkembang, itu dapat naik tingkat ke 1 tingkat aja ke layak misalnya. Syukur-syukur nanti ke depan bisa menjadi tahapan yang paling atas yaitu mahir. Kalau mahir itu indikatornya begini itu sudah jelas sekali. Jadi Pak Wadi nanti semua materinya di-share dan juga itu menjadi agenda dalam komunitas belajarnya. Karena sangat baik dan penting sekali. Selanjutnya Pak Wardi mohon berkenan untuk update, menyampaikan kabar-kabar terkait dengan proses PMM-nya Pak. Barangkali ada informasi terbaru yang hendak dibagikan, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Yop. Untuk sampai saat ini kami belum ada belum ada perkembangannya, saya belum lihat. Jadi untuk sesi ini kami secara pribadi belum bisa menyampaikan sampai sejauh mana. Tetapi untuk yang terakhir kemarin kami sampaikan, kendalanya masih satu itu karena rekan kami guru Benjas itu kan dari Dapodik SMP, ya, sehingga harus memindah dari SMP ke SD kami karena kebetulan kemarin itu tenaga baru, guru baru yang pindahan dari SD Wali Songo, sehingga di sana itu mengemban di Dapodik SMP sehingga ke sini belum ditarik, sehingga ini dalam proses penarikan. Nah, sampai hari ini Pak Yop, kami belum bisa menyampaikan sejauh mana beliau itu sudah bisa masuk di komunitas Puro 2 atau belum, sehingga kami belum bisa menyampaikan keseluruhannya. Kalau yang sudah kan 8, karena yang satu kemarin ada permasalahan itu. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, nggih Bapak. Alhamdulillah kalau misalnya sudah ada perkembangan, tapi kalau belum ya diproses dan semoga tidak mundur-mundur karena nanti khawatirnya topiknya nambah-nambah terus jadi semakin berat gitu. Gitu aja. Nggih. Kalau yang saya sampaikan ini Pak Yop, itu kan sebetulnya untuk PMM itu semua kan sudah, tinggal hanya administrasinya saja. Administrasi itu proses tarik data dari SMP Wali Songo ke Puro 2 ini yang menjadi kendala kan di situ sebetulnya. Kalau untuk proses PMM-nya, pengerjaan tugas, kemudian aksi nyata, beliau saya tanya sudah proses itu. Cuma masuknya ke kamar Wali Songo. Nggih. Baik, nggih Pak, nggih, boten napa-napa. Selanjutnya Pak Wardi terkait dengan kemarin saya dapat informasi bahwa raport atau raport mutu pendidikan nyambung untuk Bapak kan sedang melaksanakan akreditasi juga ya. Nah, itu sudah diunduh belum Pak hasilnya? Nah, kira-kira hasilnya pripun saya napa mboten? Dos pundi ada poin-poin yang masih belum baik atau bagaimana?
bisa dibagikan Pak Wardi untuk Puro 2? Untuk ini kemarin saya berikan tugas pada grup IT kami, tapi sampai saat ini belum tersampaikan laporannya, Pak. Jadi untuk apa namanya? Untuk setiap item saya belum bisa melihat. Tapi hari ini beliau tadi ada tugas ke puskesmas, jadi saya tidak bisa. Pak Wahyu, Bu Farida, Pak Wahyu sudah hadir. Pak, oke, terima kasih. Ini ternyata sudah tersampaikan lewat Bu Diana, Bu Ayub. Ini nanti bisa disambung oleh Bu Diana. Terima kasih. Nggih, monggo, silahkan Bu Diana. Untuk rapat mutu kemarin sudah dibuka dan alhamdulillah ada kenaikan, Bu. Untuk literasinya 87% dan numerasinya 12%. Jadi alhamdulillah ada perkembangan. Alhamdulillah. Itu ada bagian PMM-nya juga, itu berapa persen punyanya Puro 2? Nek niku mboten dilihat niku. Coba nanti saya tanya Pak Wahyu yang kemarin yang. Jadi itu nanti itu kayak tabel gitu. Terus sebelahnya ada persentasenya. Oh, naik berapa, itu ada persentasenya. Nanti saya tanyakan lagi. Nggih, baik. Pak Wardi, kira-kira untuk kolaborasi dengan dan juga orang tua atau wali atau keluarga itu bagaimana Pak Wardi? Untuk kolaborasi dalam pembelajaran ini kemarin sudah terlaksana nih. Kita mengundang wali murid untuk memberikan materi di dalam kelas itu sudah terlaksana. Kemudian hal yang lain untuk kolaborasi dengan wali murid itu dalam pelaksanaan P5 itu yang sudah berjalan. Tetapi untuk adil yang terakhir yaitu kita mengundang wali murid untuk menjadi narasumber dalam pembelajaran. Itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, itu dalam intrakurikuler pembelajarannya berarti sampun nggih. Bu Diana dan Bu Farida bisa bercerita itu sinten dan menyampaikan apa. Yang pertama bagaimana respon dari beliau, lalu yang kedua dari peserta didik seperti apa. Monggo. Oke. Kebetulan di kelas saya, kelas 4, itu ada wali siswa Ibu Umaroh, ibu dari siswa bernama Yusuf, bekerja sebagai penjual ayam. Dari materi saya di IPAS, pembelajaran IPAS itu ada kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebetulan beliau menyampaikan tentang hal itu, tentang kegiatannya jual belinya itu bagaimana, sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah respon anak-anak juga antusias. Mereka juga saya suruh untuk tanya jawab. Ada ya beberapa anak yang menanyakan ya hubungannya sama materi, misalnya jualannya di mana, lalu apa saja yang dijual dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi. Kebetulan baru satu topik itu Bu kemarin. Respon peserta didik pripun sama beliaunya setelah melaksanakan itu? Responnya antusias untuk anak-anak. Oke, itu untuk Bu Farida. Kalau Bu Diana, itu Bu Diana, kalau Bu Farida memungkinkan boten nggih ada kolaborasi seperti itu? Mungkin Bu, nanti Bu, saya usahakan PMO selanjutnya ada perkembangan itu. Oke, nggih. Kemudian selanjutnya Pak Wardi dengan mitra dulu. Bagaimana kabarnya mitra itu boleh organisasi, paguyuban, industri, kan sudah ya yang dulu itu kan untuk P5, untuk makanan tradisional kayaknya. Nah, untuk sekarang ini ada tambahan boten, lalu seperti apa? Monggo kabarnya. Ya untuk ini Pak, untuk kemitraan dengan dunia usaha itu kami belum ada tindak lanjut, tetapi kami
ada keberlanjutan, yaitu dalam hal produk tadi. Nah, khususnya tadi saya sampaikan dalam pameran tadi, kita juga tetap berkolaborasi dengan wali murid dan siswa untuk membuat produk itu, kemudian kami pamerkan, kami jajakan di pameran inovasi pendidikan itu. Ini yang update terakhir berkaitan dengan kolaborasi dengan wali murid. Tapi kalau dengan dunia usaha kami belum berkaitan dengan proyek-proyek kami belum. Tetapi ada satu hal yang kami bisa sampaikan, yaitu dengan kerjasama dengan BKK. Ini dalam rangka mendidik anak-anak kami untuk bagaimana bisa memanajemen keuangan. Jadi setiap hari Jumat ini kita hadirkan dalam bentuk kerjasama MOU. BKK hadir di sekolah kami untuk menjemput tabungan-tabungan anak kami. Ini yang terakhir, begitu. Nggih. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada kendala atau kesulitan atau hal lainnya yang hendak dibagikan sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya? Jika mboten, Pak Wardi mohon berkenan untuk menyampaikan keaktifan Bapak di jejaring profesi, ada hal baru apa terkait dengan itu? Monggo Bapak. Ya, kalau dengan jejaring ini ya yang pasti berkaitan dengan kedinasan itu, Pak, yaitu dalam pemberdayaan atau revitalisasi PKG. Ini karena di Kabupaten Sragen ini dalam rangka revitalisasi KKG itu sudah dimulai sejak 2 bulan lalu dengan menyampaikan program-program. Nah, di dalamnya saya sebagai anggota KKG Gugus Nagula itu juga berperan aktif membidani bagaimana menyampaikan program-program yang bisa memberikan dampak pada rekan-rekan kami khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, ini terus terang saja untuk kegiatan revitalisasi KKG di sekolah kami itu diawali dengan reorganisasi personal yang mengampu dalam bidang tertentu. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan program-program yang akan disampaikan. Nah, dalam hal ini untuk revitalisasi gugus itu kita dimulai dengan penyampaian penuntasan PMM. Jadi untuk keseluruhan kita diminta untuk menyelesaikan PMM-nya lebih dahulu. Itu yang kami laksanakan selama ini berkaitan dengan jejaring sosial berkaitan dalam peningkatan kompetensi baik itu sebagai manajemen kepala sekolah maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru-guru kami berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Begitu, Bu. Baik, nggih Bapak. Selanjutnya terkait dengan yang ingin saya coba tindak lanjuti nggih. P5-nya bulan lalu itu kan saya menyampaikan bahwa
berapa persen ya sekolah, apakah 20 atau 25 atau 30, lalu sudah berapa. Nah, angka atau data validnya itu apakah sudah dibuat atau sudah diketahui untuk Puro 2 P5-nya berapa persen dari intrakurikuler dan sudah terlaksana berapa JP. Ya, mungkin bisa diceritakan atau disampaikan Bapak Ibu Sinten. Ya, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Farida. Kemarin sudah dihitung. Yeah. Sudah dihitung. Monggo Bu Farida bisa disampaikan berkaitan dengan proyek 5. Itu hitungannya kalau tidak salah kemarin sudah ketemu berapa itu. Nggih, nggih. Untuk intrakurikuler itu ada 1.296 JP Bu dalam 1 tahun. Untuk P5-nya kemarin saya masih agak bingung kalau segitu banyaknya untuk diambil 30%-nya itu masih sekitar 300-an. Itu kalau diturunkan lagi boleh? Kok banyak banget ya? Kemarin waktu sama JT1 itu saya kayaknya ngitung 400-an apa berapa ya yang saya sampaikan itu. Kan harusnya JP-nya satu untuk sama-sama SD kan sama nggih? Kalau sama Kroyo, SD Kroyo dan SD kemarin saya tanya SD mana ya? Yang teman dari PSP waktu diklat itu, SD Tenggak itu sama sekitar 1.000-an, itu 1 tahunnya. Oke, 1.000-an 1 tahun. Berarti coba dibagikan itu 2 tema nggih. Berarti 1 tema itu berapa? Angkanya berapa coba? Angka 1.000 itu coba dibagi 2. 330 berapa nih, Bang? 338. Tadi 338 jatuhnya. Terus kalau untuk 2 tema 338 kalau kali 2 kan 700-an, enggak 1.000-an tuh. 38. Itu tadi diambil 30%. Oh iya, maksudnya dibagi 2. Dibagi 2 dulu. Ya, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu, lalu 96 dibagi 2. 648. Nah, itu kalau mau coba ngambil 20 berapa? 20% dari itu? 129. 129 JP. Nah, iya. Itu aja, segitu aja, enggak apa-apa. Itu untuk 1 semester atau 2? Iya, 1 semester, 1 tema. Berarti 129 jatuhnya. Nah, 129 itu dibagi dalam 1 semester. Jadwalnya mau diblok boleh. Misalnya 2 minggu full atau 3 minggu full untuk P5 atau setiap periodik itu juga enggak apa-apa. Nah, itu bagaimana dari 129 yang sudah dilaksanakan kemarin sudah dihitung belum berapa JP-nya kira-kira? Sudah melaksanakan hampir 80% dari kegiatan untuk P5 kedua itu. Tinggal yang terakhir, Bu, kegiatan terakhir yaitu proyek jadinya. Oke, berarti kan 85% dari 129 itu tadi ya. Oke, jadi sudah ketemu angkanya. Nah, nanti itu per kegiatannya berapa JP? Ada yang 4 JP, ada yang 8 JP. Kalau 8 JP itu anak enggak kecapean itu sekali ngerjain 8 JP? Tidak 1 hari. Kemarin saya bagi hari. Oke, berarti cara atau jadwal rincinya bedahnya si 4 atau pelaksanaan P5-nya ini pripun? Apakah sekali 4 JP atau bagaimana?
Bu Diana bisa Kebetulan menyampaikan kemarin detailnya. sistemnya mboten sistem blok, tapi periodik. Nggih, Karena Bu. kan ada beberapa kegiatan. Kemudian juga ngepasi intrakurikulernya kan belum selesai. Jadi saya ngambilnya periodik, mboten saya blok. Jadi ada yang satu kegiatan, satu aktivitas itu yang banyak JP-nya itu saya bikin 2 session, satu, lalu sesi 2-nya dilanjutkan besoknya gitu. Supaya anak tidak jenuh. Bisa disampaikan mungkin 2 atau kegiatannya sesuai catatan dari Bu Diana, P5-nya kemarin anak-anak ngapain, dan juga jadi nanti ada yang mempraktekkan ini Bu, mempraktekkan misalnya kendaraan, kan tentang temanya transportasi. Jadi ada yang saya kasih lihat dulu jenis-jenis transportasinya, kemudian besoknya itu yang permainannya, memainkan kayak gerak, terus suara kendaraan seperti apa, seperti itu, memperagakan, jadi memperagakan jenis-jenis kendaraan seperti itu. Ada yang menonton film juga, film tema transportasi. Oke, berarti aktivitasnya itu kalau di kelasnya Bu Farida pripun disambunginya bagaimana? Kalau di kelas saya, kebetulan kemarin itu kita itu bekerja sama gitu Bu. Jadi langsung semua kelas dijadikan satu di aula. Jadi saling membantu antara saya sama Bu Diana, seperti itu Bu. Oke, yap. Nggih, sampun modul P5-nya sudah selesai, tinggal panen gitu ya. Nah, ya, tinggal produk akhirnya. Nah, panen atau produk akhirnya itu anak-anak kayak membuat berbagai macam alat transportasi kah gitu? Iya. Dari jadi nanti apa? Dibagi untuk per kelas, nanti dibagi temanya bahan maksudnya. Kalau untuk kreativitas alat transportasinya apa, nanti mereka berkreasi sendiri mau dibikin apa kendaraannya itu, tapi untuk bahannya nanti kami bagi. Untuk kelas 1 misalnya nanti berbahan apa, untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5. Untuk kelas 6 tidak kami libatkan karena kan sudah selesai. Lalu untuk pamerannya nanti di akhir itu kebetulan kami barengkan dengan penerimaan rapot. Jadi waktu orang tua siswa mengambil rapot, nanti sekaligus mereka melihat hasil proyek P5 yang kedua itu. Nanti kami tampilkan display di depan kelas seperti itu. Yap. Ini saya akan coba tampilkan terkait dengan P5, itu indikator opsinya bagaimana. Jadi bisa dipersiapkan. Jadi apapun itu biar memenuhi indikator ini. Jadi di sini implementasi P5 opsi 1, menerapkan P5 dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan Kemendikbudristek. Proyek berorientasi pada menghasilkan artefak produk seperti makanan minuman, belum menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, opsi selanjutnya menerapkan P5 dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan Kemdikbudristek. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang dipandu atau diarahkan lebih banyak oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah atau problem solving. Kemudian ini yang ketiga, proyek diawali dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah sesuai tema. Opsi 4, menerapkan proyek P5 diawali identifikasi lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa dan difasilitasi guru dan atau mitra komunitas
yang terlibat sebagai fasilitator atau narasumber sehingga kegiatan proyek berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah atau problem solving sesuai tema. Nah, jadi yang mau saya klarifikasi, kalau dulu di tema 1 kan membuat makanan tradisional. Anak-anak yang sebelumnya belum bisa nih, oh ini tahu lihat ini, lalu kemudian bisa. Nah, di situ ada problem solving, ada konsep, dan pemahaman pengetahuan baru. Anak menjadi bisa membuat makanan yang lembek putih itu. Dada itu loh. Makanan tradisional. Gendar. Ya, sama yang bukan gendar satunya, temennya ketan itu yang putih itu. Getuk. Lembek. Bukan yang kayak rada jada. Enggak bikin itu jadi enggak. Iya. Nah, misalnya kan itu gitu kan. Nah, kalau ini tema 2 ini problem solving atau apa sih konsep atau yang ingin anak yang semula menjadi belum tahu, oh identifikasi masalahnya apa, coba bisa disampaikan masalahnya apa, lalu kemudian melalui project P5 itu tersolvekan, tersolusikan itu yang bagaimana sih? Di tema 2 ini saya masih belum dapat gambaran untuk yang tema 2 ini. Jadi kami mengangkatnya ini Bu, kayak anak-anak itu kami mengharapkan anak-anak punya konsep di masa depan ini mau ada transportasi seperti apa. Kalau ada problem-problem seperti kurangnya kendaraan di daerah, misalnya seperti di daerah-daerah yang banyak sungai atau pantainya itu kan butuh kendaraan transportasi laut. Nah, karena kadang terbatasan biasanya kan kapal gitu dan nanti kami mengharapkan itu anak-anak bisa berpikir kira-kira misalnya mereka tuh punya imajinasi apa untuk solusi seperti itu. Kemudian banyak polusi udara, macet. Nah, itu nanti kira-kira kendaraan apa ya yang suatu saat nanti yang mereka harapkan ada gitu. Jadi mencoba seperti itu. Apa anak-anak itu bisa berimajinasi sesuai dengan kreativitas mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah ada. Kalau dari jawaban-jawaban mereka waktu aktivitas yang sudah dilalui, ada beberapa anak yang sudah mempunyai gambaran. Oh, nanti mau bikin misalnya kendaraan sepeda tapi yang gini gitu, yang dimodif bagaimana gitu. Jadi ada beberapa anak yang sudah punya pemikiran seperti itu. Nah, ini yang sudah gimana ya, yang sudah saya tangkap berarti ada solusi dari permasalahan yang sudah ada. Seperti itu, Bu. Oke, jadi permasalahannya itu anak belum tahu alat-alat transportasi, gitu aja dulu ya. Lalu kemudian dikenalkan macam-macam alat transportasi. Nah, itu yang sudah dikenalkan apa saja ya? Truk, bus, atau alat transportasinya apa saja. Dan anak itu membuatnya individu atau berkelompok atau bagaimana? Oke. Untuk kemarin itu di awal kan saya tanya dulu untuk apa pemantiknya itu alat transportasi itu apa dulu, mereka itu sudah paham belum? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Terus kami kasih tahu kalau alat transportasi itu kendaraan. Nah, kemudian diperkenalkan jenisnya dulu. Kan ada 3 jenis, yang kendaraan di darat, di laut, dan udara. Nah, baru setelah itu kami perkenalkan nama-nama kendaraan sesuai dengan jenisnya. Baru di aktivitas selanjutnya itu anak-anak kami coba untuk memberikan pemahaman mereka seperti kalau sepeda motor itu ada apa saja ya. Misalnya ada belnya, ada klaksonnya, lalu ada rodanya seperti itu, terus suaranya bagaimana. Nah, seperti itu. Oke. Nah, anak-anak buatnya dikelompokkan buatan individu atau kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok. Ya. Terus buatnya dari alat apa, Bu?
kardus, kertas, atau Ya, bagaimana? kalau itu kan kebetulan belum kami sampaikan. Kan Oke. kemarin baru perkenalan untuk yang nanti selanjutnya aktivitas menjelang pembuatan produk akhir nanti akan kami bahas tentang bahan-bahannya ya. Kemungkinan nanti ya bahan yang ada di sekitar kita dan kalau bisa yang bekas. Jadi kami mau membuat mereka itu gimana ya, berkreativitas dengan bahan yang ada, misalnya kardus bekas air mineral, lalu ada botol-botol bekas, kemudian juga kulit jeruk Bali misalnya, lalu nanti ada lagi stick es krim ya, stick es krim seperti itu, Bu. Oke, nggih. Berkelompok tapi buatnya ampun supe tidak boleh buat PR semuanya ya, karena kan ini kokurikuler gitu. Jadi harus dibedakan karena ini mau mendekati akhir, dibedakan P5 dengan praktik PR buat prakarya ataupun hal yang lainnya. Jadi ampun semuanya jadi P5 ini dilaksanakan tetap terjadwal dan di sekolah nanti misalnya belum selesai dilanjutkan di rumah mboten napa-napa, tapi ada proses yang dia mengerjakan sendiri dan di sekolah, dengan temannya, ada interaksi dari Bapak Ibu guru mengamati proses anak membuat itu, begitu. Jadi ini bukan hanya semata-mata tugas prakarya, karena saya semakin ke sini khawatirnya P5 tuh dimaknai buat prakarya gitu loh. Nah, itu yang harus dibedakan dengan tegas, jadinya P5 adalah kokurikuler dengan JP yang jelas dan luaran yang jelas serta ada modulnya sehingga berbeda dengan PR intrakurikuler dan tugas prakarya intrakurikuler. Mungkin itu saja yang ingin saya coba sampaikan konfirmasi untuk Bapak Ibu terkait dengan P5-nya karena menjelang akhir. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Wardi dan juga Bu Farida dan Bu Diana, saya minta izin untuk seluruh aktivitas kita untuk PMO, refleksi, lokakarya ataupun hal-hal lainnya nanti saya masukkan ke YouTube saya gitu. Selama 1 tahun terakhir ini nggih. Jadi ya terkait dengan aktivitas daring kita kan selalu direkam. Saya laporannya kan melalui link rekaman gitu nggih. Jadi dan terkait dengan dinamika pendampingan itu menurut saya hal yang wajar dan saya masih belum tahu apakah tetap mendampingi Puro 2 ataupun tidak. Jadi saya ingin mendokumentasikan dan menghistoriskan semua aktivitas saya untuk 1 tahun terakhir pendampingan ini di YouTube saya. Jadi nanti semuanya akan saya unggah di YouTube begitu nggih Bapak Ibu. Nggih. Lalu terkait dengan assessment ini ada yang mau saya share juga supaya Bapak Ibu guru nanti dapat menyiapkannya, yaitu keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Di sini ada 4 opsi, masih sama saya sampaikan di sini. Opsi 1, guru melakukan assessment pada awal pembelajaran namun tidak digunakan untuk merancang pembelajaran ataupun untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Guru mulai melakukan assessment beberapa kali, tidak hanya pada saat mendekati masa perlaporan atau rapor. Namun, assessment dilakukan hanya untuk memberikan nilai kepada siswa dan belum digunakan untuk merancang pembelajaran. Guru hanya menggunakan assessment yang disediakan dalam buku teks atau modul ajar. Opsi 2, guru melakukan assessment formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Ketika merancang assessment, guru mulai memperhatikan kesesuaian antara assessment dengan tujuan pembelajaran.
Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi. Guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sehingga sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan untuk mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada tahapan berikutnya terkait dengan asesmen pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Nah, ini kalau saya sampaikan yang paling pol opsi 4. Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai capaian belajarnya. Sekolah menyelenggarakan berbagai program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap, sesuai dengan kelasnya, dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. Begitu terkait dengan asesmennya. Kira-kira untuk asesmen yang Bapak Ibu lakukan, saya yakin Bu Diana dan Bu Farida pasti soalnya itu berdasarkan dari pengamatan Bu Farida dan juga Bu Diana dari sehari-hari mengamati nggih, lalu kemudian proses pembelajarannya disesuaikan dengan proses pembelajarannya dan disesuaikan dengan soal asesmennya nanti. Jadi ada keterpaduan dari awal itu nyambung, garisnya rentetannya lurus terus sampai nanti sumatif. Kira-kira begitu nggih yang sudah dilakukan? Iya. Oke, nggih. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu untuk persiapan asesmen dan keterpaduan asesmen tadi yang coba saya sampaikan? Cukup? Cukup. Nah, selanjutnya Pak Wardi ini mau menjelang asesmen dan juga penyiapan e-raport. Kalau saya tidak keliru, kalau saya tidak keliru ingat pada saat e-raport atau rapotan semester akhir kemarin, itu untuk Puro 2 menggunakan aplikasi yang berbeda. Atau sudah beli dulu atau bagaimana gitu kalau saya nggak keliru ingat. Nah, rencana Bapak pripun untuk mengatur, memimpin proses pengisian e-raport besok, Pak Wardi? Rapotan besok. Ya, kemarin sampun disosialisasikan nggih yang e-raport baru nggih. Iya. Nggih, monggo Bapak. Ya, untuk ini sementara nilai siswa kami entry dengan raport yang sudah kami buat sendiri aplikasinya. Kemudian nanti karena ada susulan raport yang sosialisasi itu nanti akan kami entry untuk dalam raport yang ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi untuk sementara ini hasil siswa kami entry lewat aplikasi raport yang kami buat sendiri di dalam. Jadi khusus untuk Puro 2 begitu. Nanti dalam rangka berikutnya juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu khususnya kelas 1 dan kelas 2 nanti untuk juga memahami e-raport yang disosialisasikan. Ini sudah tersampaikan semua kepada rekan-rekan kami.
Tapi nanti tetap nyambung ke Dapodik nggih Pak nggih? Iya, iya Bu. Karena nanti juga akan terentry di Dapodik. Oke. Yap. Tapi tidak langsung ngentri di Dapodik, tapi ngentri di aplikasi yang tadi Bapak sampaikan dulu, baru nanti kalau sudah selesai rapotan, ngentri di Dapodik gitu ya? Iya. Kira-kira yang menjadi kendala atau tantangan di Puro 2, kenapa kok enggak langsung ngentri di Dapodik itu kenapa Pak? Untuk yang entry di langsung e-rapot kami memang terus terang SDM Bu, tidak semua, ya, belum semua rekan-rekan kami familiar dengan IT. Progres, tapi untuk ini kami menyerahkan ke satu IT untuk entry ke e-rapot begitu. Jadi nanti satu pintu, bukan semua guru bisa entry sendiri, tetapi kita kondisikan untuk rapot nanti entry-nya ke e-rapot itu dibantu oleh IT sekolah kami gitu. Oh begitu, ya. Oke Pak Wardi dan juga Bu Diana, Bu Farida, ini cukupkah? Selanjutnya selanjutnya terkait assessment cukup. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau cukup nggih sampun. Pak Wardi, tanggal 15 sampai 16 Juni itu ada forum pemangku kepentingan yang saya sampaikan di bulan lalu. Itu yang akan dihadiri oleh kepala sekolah, guru, perwakilan siswa, orang tua, yang akan diselenggarakan oleh BPGB. Dari bulan lalu saya sudah menginfokan ya ada kegiatan itu. Jadi kegiatannya akan dilaksanakan 15-16 dan saya tidak ikut Pak Wardi. Jadi terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan di bulan lalu untuk dapat disiapkan, mohon dapat disiapkan baik cetakan maupun filenya supaya nanti barangkali kok ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau dimonitor, dievaluasi, bisa mudah untuk menyampaikannya. Di Sragen tempatnya Pak Wardi. Oh gitu, oke. Nah ini yang perlu kami tahu lebih detail Bu Ayu, karena melibatkan pemangku kepentingan, khususnya ada yang terlibat dengan sekolah Penggora ini, ada beberapa yang harus diberitahukan, sehingga untuk persiapan kali ini memang kami menunggu teknisnya, teknisnya bagaimana, kemudian yang kedua tempatnya di mana. Ini belum kami sampaikan kepada pemangku kepentingan yang mungkin nanti akan hadir. Karena kami masih menunggu tempat itu kan sangat sekali, karena nanti juga ada persiapan akomodasinya begitu. Oke. Mungkin nanti ditunggu saja informasi resmi dari pihak BPPMP atau dari pihak BPGB nggih Pak. Saya masih belum tahu apakah terkait dengan perwakilan orang tua, perwakilan siswa itu yang menghandle sekolah atau ditunjuk secara sampling oleh BPPMP. Saya juga kurang tahu, belum tahu terkait dengan hal itu. Gitu. Oke, jadi sama saya dalam proses menunggu juga ini. Ya, namun itu itu terkait siapa-siapanya, misalnya yang Bapak menunggu nggak apa-apa, tapi yang dokumen yang saya maksudkan menjadi perjalanan selama 1 tahun ini aktivitas di Puro 2, nah itu kan tidak perlu menunggu, nah bisa disiapkan dan dibawa tanggal 15 sampai 16 gitu ya Pak Wardi. Siap Bu, ini sudah terkondisikan oleh Bu Diana dan Bu Farida, kami kemarin sudah ada laporan siapa gitu. Proses cetak Bu Farida ya.
Begitu. Jadi ini saya kira persiapan awal sudah kelihatan gitu. Nggih, alhamdulillah menawi ngaten Pak Wardi. Selamat mengikuti forum pemangku kepentingannya. Insya Allah kita ketemu untuk PMO setelah itu. Jadi nanti Bapak Ibu dapat cerita terkait dengan forum FPK-nya dan hal-hal yang diberi masukan atau hal-hal lainnya begitu. Nggih. Kemudian saya cukupkan kendala lain-lainnya nggak ada nggih, PTK, hambatan teknis, anggaran dan lain-lainnya nggak ada. Ada yang ingin disampaikan monggo? Saya mau menambahkan tadi Bu yang rapot mutu barusan sudah saya cek. Itu untuk PMM-nya 100%. Oh gitu, syukur kalau gitu. Nggih. Malah tulisannya 900 itu dari 900% gitu. Nggih. Nggih, nanti tinggal menunggu data yang dari saya bagaimana, syukur kalau seperti itu, karena sekarang PMM berbeda dengan PMM yang dulu. Jadi kalau yang sudah lulus topik itu sebuah keberuntungan ya, dan alhamdulillah, karena sekarang topiknya nambah-nambah. Jadi kalau tidak segera lulus topik, khawatirnya malah menjadi berat sendiri bagi Bapak Ibu gurunya, begitu. Jadi kalau sudah lulus topik, alhamdulillah. Dulu Bu Diana sama Bu Farida berapa topik pas dapatnya? Masih 4 kan? 8. Oh iya. Sekarang infonya 32. Iya. Betul. Yang saya dengar juga gitu. Yang kemarin saya cek juga ada 32. Ya, jadi ada untungnya saya cerewet terus itu ya. Jadi terus diselesaikan gitu ya. Coba kalau enggak gitu. Ya. Dapat diskon banyak Bu Ayub. Jadi untuk yang awal-awal kami menikmati betul, tapi yang terakhir itu kenikmatan luar biasa, tambah banyak yang dipelajari. Iya Pak, betul ya, nanti tetap saya juga tetap disampaikan kepada guru-gurunya Bapak untuk tetap mengakses PMM, karena kan di situ banyak hal positif, informasi baik, dan juga untuk pelaksanaan IKM, serta Bu Farida sudah mengawali mengunggah di video inspirasi, mengunggah di bukti karya, mengunggah di tempat-tempat yang lain. Nah, nanti itu ditularkan kepada guru-guru yang lain untuk juga mengunggah ke sana gitu. Bu, saya tadi lupa menyampaikan progres saya agak sedikit bangga sedikit. Video. Untuk videonya juga saya sudah bikin kemarin, tapi karena kesibukan itu belum saya edit, belum saya unggah. Insya Allah nanti segera saya unggah. Nggih, itu luar biasa sekali, karena kalau saya tidak keliru didampingan saya yang sudah mengunggah sampai ke PMM itu ya hanya Bu Farida dan Bu Diana sedang on the way. Ini Pak Wardi ini ketulung dari guru-gurunya ya. Ya, karena keterbatasan Bu Ayub sehingga kami hanya bisa mendorong rekan-rekan bagaimana untuk berkreasi, kemudian kita tampilkan di PMM juga YouTube. Ini kebanyakan yang kami sampaikan Bu Ayub, Bu Farida ini kalau punya produk baru malu. Oh iya Pak. Video pembelajarannya harus ini bagus ini, coba di baru mau di-upload. Ya nanti semuanya ditaruh di YouTube, taruh di PMN baik, dan guru-guru lain juga mengikuti nggih Pak, semuanya ditaruh di PMM. Di YouTube-nya Puro 2. Sekadang muncul kok di beranda YouTube saya gitu Puro 2 gitu. Aduh. Nggih, Pak Wardi, saya ikut senang progres yang baik di Puro 2. Semoga nanti berlanjut di implementasi kurikulum Merdeka di tahun kedua dapat meningkat lebih baik lagi. Motor-motor penggerak yang sudah berjalan dengan baik seperti sharing session, komunitas belajar, dan juga hal-hal lainnya dapat berjalan dengan baik. Siapapun nanti fasilitatornya di tahun kedua, apakah cerewet atau enggak, apakah bagaimana, tetap semangat untuk peserta didiknya, jangan sampai kendor dengan dicereweti atau tidak. Gitu nggih Pak Wardi. Oke, siap Ayub. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, disampaikan oleh Bapak Ibu, saya izin menutup dan
mengakhiri PMO kita pada bulan ini. Alhamdulillah, puji syukur. Tadi saya awali dengan puji syukur, saya akhiri dengan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, kegiatan kita PMO, Pokja Manajemen Operasional bulan Mei tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023 bersama Puro 2 SD Negeri Puro 2 Kabupaten Sragen berjalan dengan baik dan lancar selama 2 JP. Terima kasih atas perhatian, atensi, dan komitmen baik dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas kurang optimalnya pendampingan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam PMO bulan depan dan aktivitas lainnya. Sugeng istirahat dan melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Sugeng siang Bu. Ye. Terima kasih. Monggo samile Bapak Ibu.